Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Kami siap sukseskan Penas Tani 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Talkshow Sekitar Minang bersama saya Sherly Maurenatasia. Pemirsa, pada tanggal 10 hingga 15 Juni 2023, para petani dan nelayan seluruh Indonesia kembali melaksanakan Pekan Nasional Petani Nelayan Andalan atau KTNA 16 tahun 2023. Penas Tani ini tidak hanya sekadar forum bertamu dan bersilaturahmi saja, namun juga wadah saling mengajar dan berbagi pengalaman. Kita akan berbagi informasi terkait dengan segelumit informasi Penas Tani 2023 bersama Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansyarullah. Sudah bersama Buya Mahyildi Ansyarullah, Gubernur Sumatera Barat. Kita berada di lokasi pelaksanaan Penas Tani 2023. Nah, Buya, ini kita sudah berada di kawasan Penas Tani ini sendiri. Kita berbincang sedikit ini, Buya, bagaimana ini kesiapan kita sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Penas Tani yang akan dilaksanakan tanggal 10 hingga 15 Juni 2023 ini, Buya. Ya, insya Allah Penas Tani kita akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 15 Juni 2023 ini. Lokasinya adalah di kawasan Lanut Padang. Yang dulunya kawasan ini adalah kawasan yang terbuka, dan kemudian juga ada pohon-pohonan, ada bangunan. Tapi sekarang justru dengan adanya kegiatan Penas Tani ini, maka luar biasa. Bangunan, ini bangunan utamanya, kemudian juga ini ada embungnya, luar biasa embung ini. Penas Tani, ya. betul. Dan kemudian juga irigasinya, salurannya, dan kemudian juga ini jalannya, ini di beton, ya, artinya ini menunjukkan pada kita bahwa keseriusan kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan Penas Tani ini. Dan sampai sekarang saya kira ini udah 95% ini lebih kurang, karena yang ditanam ini sudah, pohonnya sudah besar-besar semuanya. Disulap ya, Bu ya. Ini ada untuk hortikultura, ini ada sayuran. Kemudian juga ini bawang, kemudian juga ini gandum, sorghum, ini jagung, dan alhamdulillah luar biasa. Ada perubahan yang terjadi dengan adanya kawasan Penas Tani. Dan di kawasan kitanya insya Allah siap untuk menerima berapapun banyaknya petani yang datang di seluruh penjuru Indonesia. Bahkan juga kami dengar juga dari luar negeri. Wah, luar biasa. Sebenarnya memang momen Penas Tani ini adalah kesempatan emas ini untuk para petani yang ada di Indonesia, ya, Bu ya. Kesempatan bagi petani untuk menunjukkan prestasi dari teknologi pertaniannya, dan dari budidaya pertaniannya, dan kemudian juga dari teknologi, kemudian juga dari peralatan. Apalagi kita menghadirkan di sini smart farming, yaitu pertanian cerdas, yaitu dengan digitalisasinya tentunya luar biasa. Dan maka saya itu ini memang tempat dan waktu bagi para petani untuk menunjukkan keberhasilan dan capaian pertanian di masing-masing. Posisi kita berdiri ini di embung Penas Tani sendiri, ini ada ikan di bawahnya, Bu ya. Kita kayaknya bisa mancing ikan nanti. Memang ke depannya ini tapak gas ini boleh dijadikan ini sebagai tempat pancing. Jadi tempat pancing ikan. Maka itu juga memang kita menargetkan kawasan ini akan bisa kita fungsikan kembali sebagai kawasan untuk pacuan kuda. Nah, dan kemudian dari dari belakang, ini bukannya pacu kuda, ini juga bisa car free day, bisa di sini nih. Bisa. Setiap hari Minggu gitu kan. Jadi ini luar biasa. Ini Sumatera Barat. Betul, Sumatera Barat ini luar biasa. Tahun ini aja sudah beberapa kali perhelatan nasional dan Sumatera Barat jadi tuan rumah. Luar biasa ini, Bu ya. Ya, memang kita tahun 2023 ini memang kita rencanakan, alhamdulillah sekarang ini kita laksanakan menjadi kegiatan-kegiatan, event-event, punya pertemuan-pertemuan yang kita kemas dengan Visit Beautiful West Sumatera. Ini juga salah satu momen pas ini.
Ya, dalam alhamdulillah. mensukseskan visit Karena nanti Sumatera. ada ya direncanakan minimal 40.000 orang 40.000 akan orang hadir yang nantinya, insya Allah. Dan bahkan kita cek ini penerbangan sudah full pada tanggal 8, 9, 10 dan selama Penastani. Dan kemudian juga hotel-hotel juga penuh. Sudah penuh. Ya. Kemudian juga bahkan sekarang ini banyak guest house yang digunakan oleh masyarakat karena kurang tersedianya hotel kita. Dan ya tentu ini adalah target dan tujuan kita. Ramai orang datang ke sini, maka banyak aktivitas di sini, dan kemudian juga untuk orang berbelanja di sini, dan kemudian juga tentu mereka juga mengkonsumsi banyak hal di sini, sehingga juga mereka ini tentunya merupakan kegiatan memasarkan. Jadi tidak hanya sekedar datang ke Sumatera Barat, ke Kota Padang untuk melaksanakan Penastani, tapi juga bisa liburan, liburan untuk Sumatera Barat ya. Itulah salah satu daya tarik kenapa untuk event-event di sini banyak dikunjungi, karena memang salah satunya lah mereka ingin menikmati tentang keindahan Sumatera Barat dan kemudian juga tempat-tempat wisata di Sumatera Barat. Nah, ini juga pelaksanaan Penastani pada tanggal 10 hingga 15 Juni. Nah, diharapkan nanti setelah Penastani apalagi Bu ya, jangan sampai setelah Penas ramai cuma hanya sekedar ketika Penastani saja. Jadi Penastani sekarang ini memang berbeda dengan Penastani sebelumnya. Di samping di sini juga ada seminar, ada diskusi, dan juga ada tampilan keberhasilan capaian dari pertanian masing-masing daerah. Dan kemudian juga diharapkan juga Penastani juga ada transaksi ya terhadap misalnya sekaitan dengan apa yang ditampilkan di sini. Nah, nanti diharapkan itu akan nanti provinsi, kabupaten kota yang lain juga akan bisa transaksi. Nanti mungkin peralatan atau mungkin seperti di sana ada pabrik pengolahan minyak dari sawit yang kapasitasnya kecil atau menengah. Nah, ini tentu ini diperuntukkan untuk pekebun-pekebun rakyat, penggunaan rakyat. Jadi nah, kemudian juga ada sini pertanian organik ya di sini. Nah, ini juga kita harapkan juga nanti ini akan ada transaksi nantinya oleh kabupaten kota sehingga itu bisa dikembangkan. Nah, transaksi seperti apa saja itu Bu ya? Nggak afdol rasanya kalau kita tidak melihat banyak blok-blok ini yang berada di kawasan Penastani. Kita coba salah satu blok dari Pemprov Sumbar di sebelah kanan kita. Kita jalan ke lokasi bloknya Bu ya. Sudah berada di salah satu blok dari lokasi Penastani. Ini blok Pemprov Sumbar ini. Ini hortikultura yang di bawah dinas dari Provinsi Sumatera Barat. Oke, ini kita melihat tadi sepanjang perjalanan kita menuju blok Pemprov ini ada banyak tanaman nih, buah-buahan juga sayuran ini. Setelah Penastani ini diharapkan ini mau dibawa lagi atau tetap stay di sini Bu ya? Ya, jadi ada yang stay di sini tentunya, dan kemudian juga ada yang mungkin nanti seperti yang dalam pot ini kan, ini kan nanti kan mobile, memang bisa kita angkat dan bisa kita pindahkan. Kalau ada yang berminat di sini dan kemudian juga dengan perhitungan tepat, sekiranya selesai itu kan. boleh tinggalkan di sini. Dan juga ini sehingga nanti kita bisa kembangkan lagi. Nah, seperti yang Buya sampaikan tadi, ada transaksi ketika kegiatan Penastani, mungkin itu salah satu bentuknya. Ya, itu salah satunya. Ini makanya tampilan-tampilan kita ini juga nanti yang ada yang berminat, nanti juga bisa mereka budidayakan di tempat mereka. Dan juga nanti akan kita harapkan nanti juga akan ada nanti mereka mau bibit di sini misalnya itu. Nah, nanti mungkin ke depan bisa kita perbanyak, nanti kita bisa kembangkan. Jadi maksud itu termasuk dengan para pengusaha. Nah, itu makanya di Penastani ini bukan hanya petani, tapi juga nanti para pengusaha dan juga eksportir, dan juga mungkin konsumen-konsumen yang di luar negeri. Itu makanya
Nah, ini juga kita datangkan Hmm. dari luar negeri karena memang ada berapa capaian-capaian pertanian kita di Sumatera Barat ini yang ada di sini tapi tidak ada tempat lain. Contoh adalah untuk peternakan sapi. Itu kita sudah punya teknologi untuk melihat ini sapi ini, ternak ini nanti termasuk unggul atau gimana. Nah, biasanya itu sampai 6-7 tahun keturunan selanjutnya. Tapi sekarang ini dengan waktunya 3 pekan, itu dengan kajian genetiknya, nah itu maka bisa dilihat. Nah, sudah ada ahlinya kita, dan kemudian juga sudah ada alat untuk itu. Sudah semakin canggih. Nah, kemudian juga untuk seperti ada yang dikatakan tadi adalah smart farming tadi itu kan, screen house dan kemudian greenhouse. Nah, ini seperti ini. Nanti ini bisa dikembangkan di rumah masyarakat. Ya, sehingga tanam sayur nanti nggak mesti di lahan yang luas. Ini juga bisa dibuat berapa lantai ini. Ya, yang penting supply dari makanannya itu terjamin. Nggak ada alasan untuk tidak mau mencoba ya, Bu ya. Nah, maka itu makanya nanti ibu-ibu di rumah pun juga bisa bentuk ekonomi rumah tangganya itu dengan kegiatan-kegiatan pertanian di kawasan mereka. Juga bisa ternak. Ada. Ya, mungkin ada ayam, ada itik dan kemudian yang lainnya. Rangkaian kegiatan penastan ini sangat merugi kalau tidak diikuti, begitu Bu ya. Ya, karena banyak sekali hal yang baru dan kemudian juga karena ini adalah ajangnya provinsi-provinsi lain menghadirkan kesuksesan capaian pertanian mereka, maka itu makanya kalau tidak hadir dari beberapa provinsi itu melihat kesuksesan itu mereka juga tidak punya informasi untuk pengembangan dalam peningkatan kemajuan pertanian di daerah mereka masing-masing. Itu makanya ada yang ke sini pakai pesawat dan juga justru di Sumatera kita dengar atau juga Jawa itu ada mereka pakai mobil ke sini. Dan bahkan saya dengar angkutan yang ada di sini itu mereka lebih senang memesan sepeda motor. Jadi saya kira ini kalau memesan sepeda motor mereka akan termutar nanti, bukannya di Sumatera mungkin bukan hanya di Kota Padang tapi juga keluar Kota Padang nantinya. Nah, Bu ya, ini melihat tidak hanya memang Penastan ini tidak hanya sekedar forum untuk bertemunya para petani nelayan se-Indonesia, tapi juga ajang belajar, saling berbagi informasi dan pengalaman di antara para petani, dan juga tadi Bu ya sampaikan bahwasanya bisa jadi ada investor. Nah, nanti juga para petani ini tidak menutup kemungkinan untuk menambah link mereka dan juga koneksi mereka nih supaya lebih luas lagi. Jadi memang pesan Pak Menteri kepada kita, ini ajang bagi kita untuk nanti bagaimana capaian kesehatan pertanian kita ini juga dikembangkan, misalkan ada transaksi. Kemudian juga dengan ada smart tadi itu, maka ini kita nanti akan menarik para petani-petani milenial dan juga nanti pelaku-pelakunya juga banyak yang milenial. Nah, jadi karena memang faktanya sekarang ini kan petani-petani kita banyak yang senior ya. Ya, dari segi usia itu udah di atas 60-an ya. Yang kemudian yang milenial, yang muda-muda itu masih kecil sekali. Nah, untuk itu ini juga kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa untuk bisa mendapatkan pendapatan yang luar biasa, yaitu bisa juga dengan pertanian dan kemudian dengan waktu yang pendek dan kemudian juga dengan tenaga kerja yang juga sedikit ya, sehingga pendapatan lebih banyak itu bisa. Nah, ini sangat disenangi oleh para milenial. Kadang-kadang kan kalau milenial mungkin tidak terlalu minat karena berpikir bertani masih secara konvensional seperti dulu. Bahkan nanti ada pengendalian dan pengontrolan penyiraman, pemupukan itu dengan handphone saja nanti. Ada di sini. Sudah canggih semua. Oh iya, ini yang kita kan tadi adalah rugi. Kalau seandainya para petani dan kemudian orang yang memang tertarik dengan pertanian tidak hadir ke sini. Ini cocok banget nih sama Buya ya, sangat-sangat di hati ini khusus pertanian ini. Iya. Cocok. Dan ini memang juga adalah merupakan akuntabilitas ya terhadap masyarakat sekait dengan 10% anggaran pertanian Sumatera Barat.
Tapi Buya Ya. melihatnya bagaimana untuk Sumatera Barat, para petani Sumatera Barat ini, apa kebijakan yang bisa dibikin oleh Pemprov Sumbar untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Sumatera Barat? Ya, alhamdulillah itu memang jadi concern kita ya. Kenapa kita serius? Karena yang pertama 57% penduduk Sumatera Barat itu petani. Ya, itu yang kaitan produksi, belum lagi yang trading ya, perdagangannya. Dan kemudian juga ada hilirisasi produk pertanian itu sendiri. Ya. Nah itu jauh lebih banyak lagi, 57%. Kemudian 25% pendapatan daerah kita ini itu kontribusi daripada pertanian. Ya. Dan kemudian perlu diingat juga bahwasanya kawasan di Sumatera Barat masih banyak yang mesti kita olah, yang masih tidur sekarang ini. Nah, kemudian yang selanjutnya 82% nagari-nagari di Sumatera Barat ini itu berada dalam hutan, ya keliling oleh hutan. Nah, kita perlu ingat pertanian masuk hutanan, perikanan, peternakan, nah masuk di sana, dan kemudian juga pertanian sendiri ya. Nah maka itu makanya kita serius Sumatera Barat 10% APBD kita alokasikan. Nah, ada provinsi yang 10% di Indonesia ini. Dan saya kira kalau nasional pun tidak cukup 10%. Nah, artinya apa? Nah, sementara kita mengatakan bahwasanya Indonesia inilah negara agraris. Jadi alokasi anggaran kita untuk pertanian masih di bawah itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini dan kemudian nanti kita juga bisa menyampaikan kepada tamu-tamu kita yang datang ke sini, ya, mudah-mudahan menjadi langkah awal, semangat awal bagi kita untuk lebih serius dengan pertanian. Perlu diketahui juga ketika COVID 19 yang lalu, 2 tahun, 3 tahun lebih kurang, itu yang memberikan kontribusi pendapatan negara ini perlu dicatat adalah di pertanian. Ada perkebunan di sana ya, ada luas. Ini yang penyumbang. Dan kemudian juga perlu diketahui juga ke depan ini ancaman yang akan terjadi di dunia ini adalah pangan, betul. krisis pangan. Apalagi ini pada tahun ini kan juga cuacanya ekstrim. El Nino, betul. Ya, El Nino. Ya, nah maka itu ya saya kira akan terancam pangan nantinya. Apalagi tambah lagi kemarin peperangan antara Rusia dan Ukraina. Nah ini juga berdampak. Nah maka itu ya kita saatnya kita di Indonesia untuk serius, untuk fokus ya dalam rangka untuk pertanian ini. Dan perlu juga dicatat ya yang dulu seperti Singapura itu disuplai oleh Malaysia. Sekarang sebagian kita mensuplai untuk Singapura sekarang ini. Sudah kita itu untuk ayam, kemudian untuk telur ayam, dan juga untuk sayurannya. Ya. Itu makanya dengan pertanian smart ini, ya, maka ini nanti akan menghasilkan nanti tanaman-tanaman sayur-sayuran yang sehat, yang organik. Dan ini adalah kualitas yang disenangi dari beberapa negara maju seperti Singapura, Malaysia dan lainnya. Nah, maka itu kalau memang kita di Sumatera Barat bisa mengembangkan ini ke depan, berarti pasar juga terbuka di seberang. Kita ke Kuala Lumpur cuma setengah jam, ke Singapura cuma hanya setengah jam dari sini, 1 jam lebih kurang. Pertanyaannya adalah kita sanggup nanti Buya kita jalan lagi, kita lihat lagi nih anggur di belakang kita, sayang kalau dianggurin kita bisa icip-icip dulu Buya. Kita juga lihat blok-blok lainnya untuk lihat lagi nih di lokasi. Tapi saya lihat ini belum matang betul ini. Mungil-mungil Buya. Tapi insyaallah ini artinya ini betul bahwasanya kita di Padang khususnya Sumatera anggur pun juga masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Jadi maksud itu hanya dengan dalam pot kan, artinya di rumah pun bisa menanam anggur. Untuk kebutuhan rumah tangga paling kurang. Gak usah beli lagi ya Bu ya. Kita mau jalan lagi, kita ke blok lainnya Bu ya.
kita sudah berpindah tempat. Tadi kita sudah lihat beberapa blok milik Pemprov Sumbar. Ini ada 7 blok Pemprov Sumbar. Ini juga di salah satu bloknya jagung ini di belakangnya, Bu ya. Kacang tanah juga. Kacang tanah juga. Ini semuanya ada yang cepat tumbuh, ada yang masih bungil, ada yang memang ditanam, ada yang dibawa langsung ya, Bu ya. Yang jelas tujuannya untuk memeriahkan perhelatan Penas Tani 2023 memeriahkan sekaligus juga menunjukkan tentang capaian-capaian tanaman kita. Ya, seperti tadi yang dalam pot itu artinya memang pada tempat yang lain. Tapi menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam pot pun juga bisa kita menanam buah-buahan. Iya, betul. Ya, dan juga, bukan hanya di tanah hamparan yang luas. Gitu. Jadi kalaupun lahan rumah kita kecil masih bisa kita bercocok tanam. Itu makanya ini yang smart di sana. Yang smart. Ya. Pertanian yang smart dan cerdas di situ. Jadi memanfaatkan kawasan-kawasan yang sempit. Nah, termasuk juga nanti peternakannya dan yang lain untuk pertaniannya. Terus nanti dalam rangka kegiatan juga ada diskusinya dengan para petani ya, Bu. Ya, betul. Ini para ahli nanti. Sehingga nanti ini akan ada pencerdasan kepada para petani. Itu makanya nanti lokasinya bukan di sini. Ada berapa tempat-tempat pertemuan di luar. Oke. Tapi dalam Kota Padang itu nanti akan ada tempat diskusinya, kemudian menghadirkan para pakar-pakarnya, kemudian para ahli-ahlinya. Jadi para juga para pelaku tentunya. Benar, para milenial pun kalau berbicara mengenai pertanian jangan berpikir yang konvensional seperti dulu lagi. Sekarang sudah modern ya, semuanya sudah canggih ya. Iya, digitalisasi. Bahkan dengan handphone pun bisa kita melakukan pemupukan. Bahkan juga kita bisa melakukan pemupukan pakai drone. Juga bisa dilakukan. Dan Sumatera sudah melakukan. Harapan Buya terkait dengan pelaksanaan Penas Tani ini, Sumbar kembali menjadi tuan rumah perhelatan nasional ini. Apa yang kita harapkan dari perhelatan? Yang pertama, harapan kita adalah kita juga ingin menyampaikan kepada tamu-tamu kita dan kepada Indonesia dan juga kepada luar negeri tentang keseriusan pemerintah Sumatera Barat dengan pertanian. Jadi itu dengan dibuktikan dengan 10% alokasi anggaran. Nah, ini perlu, seperti saya katakan tadi, belum ada daerah-daerah yang concern dengan ini. Walaupun memang di sana masih ada penyempurnaan ya. Saya kira itu suatu hal yang mesti kita lakukan. Karena saya pun juga dilantikan bulan Februari 2021. Ya. Dan kemudian 2021 baru kita mulai. Tapi masih sebagian melihat alokasi anggaran perubahan 2022. Sekarang 2023. Jadi lebih dua tahun ya kita menjabat. Jadi, nah kemudian dalam 2 tahun itu inilah yang akan kita sampaikan. Kira-kira apa dari keseriusan kita ini karena dampak kepada petaninya. Ini perlu dicatat. Nah, betul. Dampak kepada petaninya yaitu kesejahteraan petani, meningkatnya pendapatan petani, kemudian juga kemudian sejahteranya keluarga petani kita. Ini yang kita mau hadirkan, yang mau kita tampilkan, dan kemudian itu ditandai mungkin ada barangkali pertaniannya yang waktu yang pendek bisa menghasilkan, kemudian peternakan juga begitu, dan kemudian kombinasi dan beberapa teknologi atau beberapa perlakuan. Nah, ini yang kita mau hadirkan. Nah, dan sehingga yang sekarang ini di Sumatera Barat itu milenial sudah mulai bertani. Itu maksudnya ada smart farming tadi itu tanaman organik ya, mulai pada ternaknya kotoran-kotoran ternaknya kemudian dijadikan sebagai pupuk untuk kopinya, kemudian limbah daripada kopi itu untuk pupuk lagi, kemudian cairan dari sapinya itu juga kita manfaatkan juga untuk untuk pupuk dan lainnya. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan. Nah, itu makanya jadi memang nanti ekosistem. Nah, ini yang kita mau hadirkan. Tidak ada yang mubazir berarti. Benar. Tapi sampaikan tadi juga kesejahteraan petaninya juga harus diperhatikan. Sudah sejahterakah Bu ya untuk Sumatera Barat? Nah, itulah itu kita bisa ukur. Yang pertama ukuran dari nilai tukar petani. Ya, nilai tukar petani. Dan alhamdulillah nilai tukar petani kita itu tahun 2020 itu masih 100. 2021 akhir itu sudah 107. Lebih kurang. Kemudian 2022 kemarin itu sudah 110 lebih.
Kemudian 2022 awal kemarin bulan Januari Februari itu sudah 112 lebih kurang. Sudah meningkat. Jadi artinya ada peningkatan. Jadi dengan meningkatnya nilai tukar petani itu artinya petani punya tabungan. Jadi petani bisa menabung. Ya, dengan meningkatnya pendapatan mereka. Adanya tabungan berarti tingkat sejahtera mereka juga lebih baik. Nah, ini yang tandanya. Dan kemudian juga perlu diketahui juga dari produksi pertanian kita di sini, ya, termasuk juga perikanan, itu kita mensuplai provinsi-provinsi tetangga kita, ya, ternak kita, daging kita juga mensuplai daerah tetangga kita, beras kita mensuplai, dan bahkan juga ada pertanian perkebunan kita yang ekspor, CPO sudah ya. Nah, ini yang nanti akan kita tingkatkan. Jadi bagaimana nanti petani perkebun kita, perkebunan kita itu kalau CPO itu nanti petani itu bisa mengolah sendiri sehingga mereka udah dapat minyaknya, tidak mesti TBS lagi. Nah, ini ada nanti temuan-temuan mesin olahan minyak yang skala-skala kecil. Dan kemudian manggis kita juga sudah ekspor. Dan kemudian juga sekarang kita lebih sekarang ini kita lagi mensensus di mana durian-durian enak dan mana pohonnya. Nanti mana yang enak di Mesir Sendara ini yang kita budidayakan sehingga kita punya keunggulan, durian unggul. Ya, dan kemudian itu durian sehingga nanti akan bisa menjadi suatu objek wisata juga. Sebenarnya banyak ya kayak komoditi pertanian kita unggul-unggul semua. Yang paling diunggulkan apa untuk Sumatera Barat? Kalau kita Sumatera Barat yang sudah kita tuangkan dan sepakati dengan DPRD itu kita tuangkan dalam RPJM kita. Ya, seperti nilai tukar petani kita ini sudah melewati target yang kita buat dengan DPRD. Dan kemudian juga kita akan fokus ya untuk padi dan jagung. Padi itu makanya ini jagung. Jagung-jagung kita ini. Ya. Nah, maksud itu kenapa? Karena alhamdulillah kita Sumatera Barat ini ekosistem jagung ini sudah bagus. Kita sudah punya pabrik pakan yang menggunakan jagung. Kita juga sudah punya, insya Allah tahun ini kita juga punya mesin untuk membantu peternak-peternak untuk memecah jagung itu dengan ukuran-ukuran bervariasi sehingga nanti mereka tidak perlu lagi mengolah, mereka udah ukuran berapa mereka pesan bisa kita dan kemudian ayam mereka ukur berapa. Dan kemudian juga sudah ada pabrik pakan di sini, ya. Dan kemudian kemarin saya ketemu lagi dengan pengusaha di Jakarta, itu orang kita, ya. Itu dia sudah memanfaatkan jagung ini untuk etanol. Ini maksudnya dari hilirisasinya. Maksud itu kalau kita lihat berapapun jagung yang ada di Sumatera Barat itu sudah bisa diserap oleh pasar. Cuma karena banyaknya tingginya dari serap pasar, maka harganya nggak tinggi sekarang ini. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita serius dengan tanaman jagung, maka insya Allah akan diserap oleh pasar. Dan kemudian juga hilirisasi juga sudah mulai di sini dan untuk pakan dan segala macamnya. Dan ini juga berefek kepada ternak ayam kita. Alhamdulillah kita juga banyak ternak ayam di sini. Ada puyuh, banyak telur puyuh yang dijual di pasar. Dan kemudian juga bahkan jagung itu juga bisa pakan ini juga pakan sapi juga. Dan bahkan juga untuk pakan orang juga bisa. Ya, jagung itu. Nah, maksudnya itu hilirisasinya banyak. Pemanfaatannya banyak. Dan ekosistem itu sudah mulai bagus di Sumatera Barat. Nah, mulai itu makanya kita seriusin jagung sehingga nanti kita dorong petani, kita dorong masyarakat kita, dan apalagi daerah-daerah kita di sini banyak yang cocok dengan jagung. Dan bahkan kita di sini juga jagung kita sudah ada juga berbongkol 2 ya. Bongkol 2 bahkan sudah ada berapa yang dipraktekkan sini sudah ada yang bongkol 4. Sekarang ini sudah ada. Jadi artinya satu batang bisa bongkolnya 1 kan. Nah, ini artinya ini teknologi yang kita akan tampilkan nanti. Terakhir nanti nggak boleh pakai kalimat kalau serius harus serius untuk selanjutnya ini ya Bu ya. Nah, terakhir ini Bu ya, harapan Bu ya ini terkait ke pemirsa kita yang ada di rumah terkait dengan bagaimana kita meningkatkan perekonomian para petani nelayan di Sumatera Barat dan juga terkait dengan momen Penas Tani ini ke pemirsa kita, silahkan Bu ya. Ya. Jadi memang kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat serius dengan pertanian. Kenapa? Karena
masalah pertanian itulah masalah masa depan dan kehidupan orang banyak. Betul. Ya, kemudian ke depan kita akan dihadapkan kepada permasalahan pangan. Nah, kalau itu serius dalam pertanian, maka berarti kita bisa menyediakan kebutuhan pangan untuk banyak orang. Kalau kita bisa mengekspor, berarti banyak orang yang bisa akan terbantu oleh kita. Dan kita di Sumatera Barat, keseriusan kita dengan anggaran ini juga keseriusan kita. Dan kemudian juga ada dan ditandai dengan tanaman-tanaman seperti padi ya. Padi kita ada surplus. Ini kan kita tingkatkan terus. Dan betul beras kita di sini adalah beras yang kualitasnya terbaik ya. Dan masuk beras yang dikendalikan oleh pemerintah. Nah, maka dalam hal ini keseriusan kita ya, keseriusan kita. Nah, kita harapkan dengan keseriusan kita ini, kita harapkan ke depan ini juga dapat motivasi masyarakat kita, dan kemudian juga untuk peternakan juga begitu. Dan kemudian untuk kehutanan perlu diketahui juga oleh masyarakat, dari 82% nagari kita itu berada di tengah hutan, artinya kita harus mengajar dan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tadi jangan sampai merusak hutan. Bagaimana caranya? Maka ada penanaman-penanaman, sehingga ada nanti tanaman yang berbuah itu dari manggis itu kan dari hutan. Ekspor manggis kita. Kemudian juga kita juga sudah mengekspor jengkol. Jengkol dan ekspor juga ke Jepang di sini. Dan kemudian dan harga jengkol itu bisa lebih mahal daripada harga daging. Iya. Ya, karena pasarnya bagus. Dan juga hilirisasinya juga banyak. Dan kemudian juga untuk hutan ini kita juga mendorong masyarakat kita untuk membudidayakan lebah galo-galo. Di samping lebah madu biasa, ada lebah galo-galo. Dan orang disebut dengan kelulut. Ya, ada klenceng, ada begitu. Madu klenceng ini ketika Covid yang lalu rupanya bisa untuk mengobati Covid. Oke. Ya, dan kemudian juga dia khas dan itu kita dorong sehingga ada 5.000 koloni yang kita sebar setiap tahun ya kepada masyarakat kepada kelompok-kelompok tani, sehingga sudah banyak masyarakat kita yang membudidayakan galo-galo tadi. Dan alhamdulillah secara ininya perdagangannya, maka sekarang ini kita sudah mengambil kebijakan di provinsi, dan ini sudah lebih setahun yang lalu kita lakukan, yaitu seluruh pejabat di Pemprov maka mereka harus minum madu 350 ml. Diwajibkan ya, Bu. Itu kita launching 2021 di Sawalunto, yaitu program minum madu asli. Nah, jadi maksud itu kita dorong budidayanya dan kemudian kita konsumsi produknya, sehingga kita harapkan pegawai Pemprov ini dan masyarakatnya juga sehat-sehat ke depannya, gitu kan, ketika minum madu ya. Nah, mudah-mudahan dan dalam kenyataannya dengan perhatian kita untuk kehutanan, dan perlu dicatat juga nilai tukar petani hutan itu jauh lebih tinggi. Nah, karena dari berapa, kemudian juga ada perhutanan sosial yang kita miliki. Dan ini mereka yang bergerak di pertanian di budidaya madu kalau tadi itu, yang dulu mereka terlibat dengan illegal logging, udah berhenti, mereka sudah menjadi pedagang dan pembudidaya. Sudah lebih dulu mereka juga terlibat dengan illegal logging karena sudah ada kawasan wisata di perhutanan sosial kita tadi itu, maka mereka juga sudah mengelola wisata, mereka sudah menjadi pendamping wisata ya, menjadi guide di tempat-tempat wisata ini. Maksud itu makin perlu banyak program lagi, kegiatan lagi yang kita hadirkan sehingga hutan terpelihara. Dan kemudian ada lagi peluang yang kita ambil nih, yaitu adalah karena kita penyumbang karbon terbesar ya di dunia, maka itu kita mau ambil kewajiban dunia internasional untuk membayar karbon itu. Nah, ini yang kita mau ambil lagi ke depan, sehingga dana lingkungannya akan bisa kita gunakan untuk pembangunan Sumatera Barat. Banyak program-program, dan sebenarnya kita harus punya banyak waktu lagi ini untuk lebih berdiskusi terkait dengan pertanian. Tapi nggak afdol nanti kalau lebih baiknya itu nanti kita coba duriannya langsung ya, Bu.
Iya, mau kita tunggu nanti mana Ini durian, pertanian yang ada karena di katanya Sumatera sudah Barat. mulai musim durian ya. Dan nanti saya perlu nanti kepada panitia harus siapkan mana durian yang unggul ini, mana Iya. batangnya. Mana batangnya? Jelas nanti Betul. batangnya. Dan kemudian kalau daerah mana itu populasinya, perlu tercatat. Sehingga nanti itu kita budidayakan. Benar. Sehingga nanti itu akan dijadikan sebagai destinasi wisata durian. Benar, kita langsung ke lokasinya, langsung icip-icip duriannya. Iya, iya. Terima kasih sudah berbagi Sama-sama. informasi terkait dengan Ya, Penas Tani. alhamdulillah. Semoga kita sukses nih menjadi tuan rumah Mohon pelaksanaan. doa, mohon bantuan daripada seluruh pihak. Agenda Penas Tani kita sukses lancar, dan mudah-mudahan ini menjadi persembahan kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Kita boleh lihat-lihat lagi blog-blog lainnya. Boleh, banyak Kita lihat. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.